kembali memberikan kita waktu yang baru ini. Rasa syukur itu harus nampak dalam kehidupan yang telah diperbaharui, kehidupan dalam terang kelahiran Kristus. Karena itu, dalam perayaan syukur ini, gereja sekaligus mengajak kita untuk merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Gereja percaya bahwa Bunda Maria telah ikut serta mengambil bagian secara penuh dan mengagumkan dalam rencana dan karya penyelamatan Allah. Perayaan Ekaristi pada tahun baru ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita dalam menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana Bunda Maria. Di bawah tema perayaan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita bersama memohon doa dan perlindungan dari Bunda Allah bagi ziarah hidup kita di dunia ini. Kita patut meneladani hidup Bunda Maria, terutama teladan kerendahan hatinya yang mampu menciptakan perdamaian bukan untuk dirinya semata, namun terlebih untuk karya keselamatan dunia. Marilah kita berdiri dan bersama-sama membuka perayaan keselamatan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Jawa tak bernoda, iman
Kristus. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi. Di awal tahun yang baru ini, gereja mengajak kita sekalian untuk mempercayakan hidup kita di dalam pengantaraan Bunda Maria. Maria menjadi pengantara untuk lahirnya Yesus, Putra Allah, yang kemudian ia disebut sebagai Bunda Allah. Ia yang hadir untuk mengantarai keselamatan dari Allah bagi kita. Hari ini kita rayakan pestanya, dan kita sekalian diajak untuk meneladani Dia dalam seluruh siara perjalanan panggilan hidup kita sepanjang tahun yang baru ini. Marilah di awal perayaan keselamatan ini, sebagai orang yang lemah dan berdosa, kita mohon ampun atas segala salah dan dosa-dosa kita, supaya tidak pantas merayakan misteri penyelamatan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Adorare
dengan pengantaran Santa Perawan Maria. Kami mohon semoga kami pun kau perkenankan menikmati doa dan perlindungannya, sebab ia telah melahirkan bagi kami putra-Mu pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah meniup roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Para pasien, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Natal masih
terus bergema di dalam hati kita masing-masing. Tahun ini ketika kita merayakan Natal di Bethlehem, semua yang ada di sini dipercayakan untuk menjadi panitia perayaan Natal. Ketika kita merayakan Natal dengan sukacita di Bethlehem, kita sama seperti para gembala di bawah tema marilah kita pergi ke Bethlehem, dan Bethlehem yang di atas ini. Dengan tema marilah kita pergi ke Bethlehem, kita sekalian diajak untuk menjadi sama seperti para gembala, pergi menjumpai Yesus, pergi menjumpai Sang Terang, pergi menjumpai Sang Immanuel yang adalah Allah beserta kita, supaya seluruh hidup kita percayakan kepada Dia, sehingga ketika kita telah berjumpa dengan Tuhan, layaknya para gembala kita pulang dalam sukacita, kita pulang dalam suasana yang bahagia, dan hati kita berkobar-kobar penuh dengan pujian dan nyanyian layaknya para gembala. Para gembala sebelumnya adalah orang-orang biasa. Mereka hanyalah orang-orang suruhan. Mereka dibayar untuk menggembalakan ternak atau domba milik Tuhan mereka. Mereka di dalam budaya Yahudi tidak punya harapan hidup yang besar. Mereka tidak punya mimpi yang besar. Karena toh dari kecil pasti sampai besar mereka akan tetap menjadi gembala. Tetapi satu hal yang mengubah hidup mereka setelah mereka mendapat penglihatan dari malaikat dan mereka pergi ke Bethlehem menjumpai Yesus, menjumpai Sang Terang, menjumpai Sang Immanuel. Di sana semuanya berubah di dalam hidup mereka. Mereka yang awalnya orang yang pesimis, tidak punya harapan hidup, tidak punya mimpi, tidak punya prinsip di dalam hidup, mereka diubah oleh Yesus dan mereka menjadi orang yang cukup bahagia, khususnya dalam membawa warta keselamatan dari Allah bagi semua orang. Ketika mereka tiba di sana, mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dari malaikat. Dan waktu itu Bunda Maria, ia hanya diam dan menyimpan semuanya di dalam hati. Apa yang dilakukan oleh Maria ini, inilah yang menjadi tolak ukur bagi kita, contoh dan teladan bagi kita. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan di waktu Natal, setelah kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kandang, setelah kita berjumpa dengan Tuhan di Bethlehem, kita pun diajak selain menjadi sama seperti para gembala, diajak pula untuk meneladani Maria di dalam hidup kita masing-masing. Dan Maria yang menjadi teladan bagi kita hendaknya menjadi pengantara juga bagi kita sepanjang siaran perjalanan hidup kita, sehingga gereja menempatkan perayaan Maria Bunda Allah di awal tahun supaya sama seperti Maria yang perannya sebagai pengantara untuk datangnya rahmat keselamatan bagi kita di dalam sejarah keselamatan kita. Demikianlah ia akan menjadi ibu yang mengantarai segala rahmat bagi kita di dalam seluruh siara perjalanan hidup kita, khususnya di tahun yang baru ini. Dan ketika kita mau menjadikan Maria sebagai pengantara rahmat, sama seperti ketika dia ada di pesta perkawinan di Kana. Pada saat itu dia melihat bahwa tuan pesta sangat mengalami kesulitan yang besar. Anggur habis. Mereka itu sama seperti kita di Maumere dan sekitarnya. Kalau alkohol habis atau anggur habis, maka habis juga sukacita. Tidak lagi melayani, orang tidak lagi menari dan berjoget. Sehingga ketika anggur habis, itu menjadi lambang sukacita di tempat itu, di rumah itu, di pesta itu hilang. Tetapi Maria ketika melihat hal itu, dia tidak tanya, kamu kekurangan anggur
atau kamu kehabisan anggur, Maria langsung tergerak karena dia melihat bahwa semua yang ada di situ adalah anak-anaknya. Dia pergi kepada Yesus dan meminta supaya Yesus memberikan bantuan kepada mereka. Pada saat itu Yesus mengatakan bahwa waktunya belum tiba. Yesus protes, tetapi sebagai seorang anak, dia juga harus tunduk dan taat pada ibunya yang selalu setia untuk menemani dia. Sehingga karena permintaan sang ibu, Yesus pun pergi dan memberikan atau mengembalikan sukacita itu kepada mereka. Sehingga kita sekalian ketika kita hadir di dalam perayaan ini, perayaan Maria Bunda Allah, diajak juga untuk memberikan seluruh hidup kita kepada perantaraan Bunda Maria, supaya sepanjang tahun ini, kalau di dalam hidup kita misalnya anggur sukacita di dalam keluarga, di dalam hidup, di dalam lingkungan, di dalam stasi mulai hilang atau mulai habis, pada saat yang sama, yakinlah Bunda Maria akan menjadi perantara yang baik untuk kembali menghadirkan sukacita, kembali menghadirkan kebahagiaan di dalam hidup, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dan di dalam stasi kita yang tercinta ini. Mari kita sekalian meneladani Bunda Maria yang di dalam hidupnya selalu menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Mereka tidak sama seperti kita di zaman ini. Ketika ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah atau dengan tetangga yang tidak menyenangkan, kita umbar semuanya di media sosial, entah di Facebook, di WA, di TikTok, dan lain-lain. Maria ketika mengalami semua hal yang tidak menyenangkan, semua hal yang tidak membahagiakan untuk dirinya, dia selalu menyimpan semuanya hanya untuk dirinya dan bukan untuk orang lain. Tetapi ketika ia melihat semua yang kurang dari orang lain, ia takut menjadi orang pertama. Ia memberikan bantuan atau memberikan pertolongan dengan memohon kepada Ukraina. Bapak Ibu Saudara-saudari, para frater umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di awal tahun ini kita percaya kalau seluruh hidup kita pada pengantaraan Bunda Maria, Bunda Tuhan, dan Bunda kita sekalian. Semoga ia yang adalah Ibu selalu menaruh kasih dan perhatiannya bagi kita dan selalu menjadi perantara yang baik untuk datangnya rahmat, sukacita, dan kebahagiaan di dalam hidup dan tanggungan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berbaharui mari percaya kita dengan berdoa. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mari orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. doa umat dengan Allah Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepadanya di dalam doa-doa kita, juga lewat perantaraan doa Bunda Maria. Bagi gereja Allah, semoga gerejamu menjadi duta perdamaian yang penuh kasih serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat dalam hidupnya. Ajarlah gerejamu juga agar selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu,
sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga Engkau memberkati nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil dan mengusahakan kedamaian, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan umum. Tuntunlah pula semua anak-anak bangsa ini untuk semakin berani hidup atas dasar kebenaran di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak dan orang tua, semoga Engkau mendampingi anak-anak untuk selalu bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Engkau mendampingi kami, agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam mengusahakan kehidupan dunia yang penuh kedamaian dengan menaruh belas kasih kepada sesama. Bentuklah kami untuk semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami mohon agar Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia merestui dan mengantar permohonan kami kepadamu dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Saudari, supaya persembahan ini dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala sesuatu yang baik Engkaulah yang memulai dan menyelesaikannya pula. Dengan gembira hati kami merayakan Pesta Santa Perawan Maria Bunda Allah pada pembukaan tahun baru ini. Engkau telah memulai karyamu dengan rahmat. Kami mohon selesaikan kiranya karyamu itu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan yang bersumber pada demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun mengakui karyamu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini. Kami memaklumkan kerahimanmu dengan mengumandangkan nada syukur. Sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang berlimpah sepanjang masa ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu melalui Dia. Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Nya, berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah wartakan misteri bagi kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja, khususnya mereka yang kami doakan dalam perayaan ini, yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edward beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Beta Mariko, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas pertolongan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam. Lihatlah dan Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya pantas memberikan kepada saya, tetapi bersabar saja maka saya akan sembuh.
tahun baru ini, kami kau perkenankan mengenangkan kelahiran putramu dan ikut serta dalam perjamuan. Berilah kami kesehatan, pekerjaan, sukses dalam persahabatan dan kedamaian. Perkenankanlah kami mendiami dunia ini secara lebih baik, dan semoga Engkau merestui segala pekerjaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.